Pernah merasa putus asa melihat ikan koi Anda tak berdaya? Bisa jadi Argulus sedang mengancam mereka. Hati-hati, penyakit Argulus bisa membuat ikan koi Anda sekarat perlahan. Ketahui cara mengenali gejala, penyebab, dan pengobatan efektifnya. Yuk temukan cara mengatasinya sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, dimudahkan mencari rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan info ya tentang apa itu penyakit Argulus pada ikan koi. Nah, banyak para pemula atau pecinta ikan koi di seluruh Indonesia yang banyak juga belum tahu tentang kutu yang bisa menyerang ikan koi sehingga ikan koinya sakit ya. Untuk itu, simak video ini karena video ini akan membantu teman-teman di rumah tentang apa itu kutu yang dapat menyerang ikan koi menjadi sakit dan juga ikan koinya bisa berakibat fatal sampai dengan mati. Dan saya juga akan memberikan tahu ya kepada teman-teman di rumah apa itu penyakit Argulus pada ikan koi, gejalanya apa saja, dan juga pencegahannya apa saja. Dan apabila sudah terlanjur terkena pada ikan koi kesayangan Anda, maka saya akan memberikan tipsnya supaya bisa sembuh dari penyakit kutu yang satu ini, yang mematikan ini ya. Sebelum menuju ke pembahasan, untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, bisa subscribe channel ini, like video ini, dan juga share ke media sosial lainnya supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan apabila ada pertanyaan seputar ikan koi, bisa tulis ya di kolom komentar, nanti saya akan jawab atau saya akan diskusikan. Oke, kalau sudah siap silahkan like video ini. Kita akan kasih tahu ya, saya sudah catat di HP saya merangkum tentang kutu pada ikan koi ya. Jadi salah satu penyakit yang dapat mempengaruhi ikan koi adalah penyakit Argulus yang juga dikenal sebagai kutu ikan. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, ikan koi juga rentan terhadap berbagai jenis penyakit ya. Perlu diketahui kalau kita memelihara ikan koi, maka kita harus siap juga menjadi dokter ya untuk ikan kesayangan kita. Pastinya tidak luput dari semua para penghobi, ikannya pasti terkena penyakit. Pasti itu entah itu pemula atau yang sudah suhu ya. Pasti terkena penyakit entah itu karena perubahan iklim atau kondisi air yang buruk dan juga yang lainnya ya. Bisa jadi karena media filternya kurang bagus atau lupa backwash, itu akan memunculkan penyakit-penyakit pada ikan koi. Jadi apa itu penyakit Argulus pada ikan koi? Argulus atau biasa disebut juga dengan kutu kura-kura merupakan jenis parasit yang sering menyerang ikan air tawar seperti ikan koi. Parasit ini termasuk dari golongan udang-udangan, keluarga Branchira. Parasit adalah organisme yang hidup di dalam organisme lain yang disebut inang dan umumnya mendapatkan nutrisi dari inangnya, seringkali dengan cara yang merugikan inang tersebut. Oke, jadi Argulus ini adalah kutu kura-kura ya teman-teman yang sering dijumpai oleh para penghobi koi pada ikan koinya yang sedang sakit biasanya. Itu biasanya menempel pada sirip, pada ekor, pada tubuh ikan koi. Dan saya pun pada saat pemula sering sekali mendapatkan penyakit dengan kasus penyakit kura-kura ini ya, penyakit kutu kura-kura. Sering saya beli ikan dari pasar atau ikan dari tempat-tempat lain yang tanpa karantina. Pada saat saya awal suka koi, saya beli, selang beberapa hari ikan itu meninggal. Ternyata saya cek di siripnya dan juga di ekornya, kebanyakan itu banyak kutu kura-kura atau penyakit Argulus ini. Ini sangat mematikan ya teman-teman, karena kutu kura-kura ini menyerap nutrisi pada tubuh ikan koi sehingga ikan koi ini menjadi lemas dan juga tidak nafsu makan. Oke, sekarang kita akan menuju ke gejala penyakit Argulus pada ikan koi.
Jadi kutu kura-kura pada ikan koi kalau sudah terserang itu ada gejalanya. Bisa dicek ikan kesayangan Anda di rumah, apakah gejala yang saya sebutkan ini ada pada ikan koinya, segera angkat dan karantina ya. Yang pertama, ikan koi menggosokkan tubuh ke dinding kolam. Ikan koi yang terinfeksi Argulus seringkali akan terlihat gatal dan mencoba menggosok-gosokkan tubuh mereka ke benda-benda di dalam kolam. Ini adalah reaksi alami terhadap iritasi yang disebabkan oleh keberadaan parasit. Ikan saya pun dulu pernah ya, pada saat kolam saya masih beton, masih baru, ini sangat bahaya ya teman-teman. Jadi kolam saya itu masih belum halus permukaannya. Ikan saya itu menggosokkan badannya pada dinding kolam. Sedangkan dinding kolam itu tidak halus. Maka yang terjadi adalah pada sobek ya teman-teman. Sisiknya pada sobek, dan yang lebih mengerikan lagi itu ikan yang tidak ada sisiknya seperti doitsu atau susui ya. Itu kalau menggesekkan badannya ke permukaan yang tidak halus, maka langsung robek itu teman-teman. Oke, kita lanjut poin yang kedua, yaitu gejala penyakit Argulus pada ikan koi. Yang kedua yaitu luka pada kulit. Argulus memiliki rahang yang kuat yang digunakan untuk merobek jaringan kulit ikan dan menghisap darahnya. Akibatnya, ikan koi yang terinfeksi dapat memiliki luka-luka kecil atau borok pada kulit mereka. Oke, poin yang kedua ini, apabila ikan kalian ada yang luka, borok kecil atau yang lainnya di sekujur tubuhnya, maka bisa dikatakan ikan kalian terkena penyakit Argulus ya teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut ke poin yang ketiga, gejala penyakit Argulus pada ikan koi. Yang ketiga yaitu penurunan aktivitas. Ikan koi yang mengalami infeksi Argulus seringkali menjadi kurang aktif dan cenderung menghabiskan waktu lebih banyak di permukaan air. Poin yang ketiga ini bisa dilihat dari mata manusia ya teman-teman, tanpa bantuan apapun. Kalau ikan koinya itu sering mendapatkan penurunan aktivitas atau sering mengambang di permukaan air, permukaan kolam, itu bisa jadi sebab ikan kalian terkena penyakit Argulus. Oke, kita lanjut untuk poin yang keempat, gejala penyakit Argulus ikan koi yang keempat yaitu penurunan nafsu makan. Penyakit ini juga dapat menyebabkan penurunan nafsu makan pada ikan koi yang terinfeksi. Infeksi Argulus yang parah dapat menyebabkan perubahan dalam kualitas air kolam karena ikan mungkin menghasilkan lebih banyak limbah atau makanan yang tidak dimakan. Perubahan ini dapat mempengaruhi nafsu makan ikan. Oke, gejala yang keempat ini adalah penurunan nafsu makan pada ikan koi. Sering saya mendapatkan kasus para penghobi di seluruh Indonesia itu banyak yang bertanya, "Om, kenapa ya ikan saya itu kalau saya kasih makan ternyata tidak mau makan dan banyak pakan-pakan yang mengambang." Dan setelah saya cek kolamnya, ternyata ikan koinya itu banyak tanda-tanda seperti luka pada ikan dan tidak mau makan. Ternyata pada bagian tubuhnya itu banyak sekali kutu kura-kura atau Argulus, sehingga pakan yang tidak dimakan oleh ikan koi itu bisa membuat kualitas air juga buruk dan akan memperkeruh penyakit tersebut ya teman-teman, membuat semakin parah. Apabila ikan koi kalian dikasih makan dan ada salah satu ikan koi yang tidak mau makan, nafsu makannya menurun, maka bisa dicek ikan tersebut apakah ada kutu kura-kura atau Argulus pada bagian tubuhnya ya teman-teman. Biasanya kalau sudah penurunan nafsu makan ini, ikan koi itu akan memproduksi terlalu banyak lendir pada ikan koi. Dan bisa dicek dengan cara ikan diangkat dengan tangan kalian, lalu apabila ikan tersebut banyak sekali lendir pada telapak tangan kalian, itu bisa menjadikan tanda karena ikan koinya terkena penyakit Argulus ya teman-teman. Jadi harus sangat teliti kepada ikan koi kesayangan kalian. Oke, itulah gejalanya ya teman-teman. Sekarang kita geser ke pencegahan penyakit Argulus ya. Kalau pencegahan ini berarti ikan koi belum terkena penyakit, kita akan cegah ya teman-teman. Yang pertama ini, lakukan isolasi dan karantina. Sebelum memasukkan ikan koi baru ke dalam kolam utama, selalu lakukan isolasi dan karantina terlebih dahulu.
Ikan koi yang baru harus diamati dalam kolam terpisah selama beberapa minggu untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa parasit atau penyakit apapun. Ini akan mencegah masuknya Argulus ke dalam kolam utama. Kalau kita membeli ikan koi pada dealer atau pada penjual ikan koi dimanapun, itu tidak luput dari penyakit Argulus ini, karena penyakit ini bisa dijumpai dimanapun ya, di iklim manapun, di daerah manapun, ini akan cepat berkembang biak penyakit Argulus ini. Untuk itu selalu cek ya ikan koi kalian. Kalau beli ikan koi baru, pastikan karantina dulu dan isolasi terlebih dahulu. Ini banyak sekali kasus ya, para penghobi pemula khususnya nih yang baru terjun di dunia perkoian, jangan buru-buru masukkan ke kolam utama ya teman-teman. Kalian harus punya tempat karantina atau vat kecil, lalu karantina di situ ya. Bisa pakai garam dan juga aerator, lalu diamati ikan koi tersebut apakah ikan koi tersebut sehat supaya tidak membawa penyakit Argulus pada kolam utama kalian, sehingga nanti ikan-ikan yang sudah lama pada kolam utama kalian terkena juga penyakit Argulus ini, karena penyakit Argulus ini sangat cepat menyebar teman-teman, sangat cepat menyebar. Dalam hitungan beberapa hari ikan koinya yang satu sakit ditaruh di kolam utama, maka berapa hari kemudian maka semua ikan koi kalian terserang penyakit Argulus. Pastinya tidak mau kan ya teman-teman. Untuk itu sabar ya, sabar, kita karantina dulu ikan yang baru datang. Untuk poin yang kedua yaitu pemantauan rutin. Periksa ikan koi Anda secara rutin untuk tanda-tanda awal infeksi Argulus. Jika Anda melihat tanda-tanda seperti gatal-gatal, menggosok-gosokkan tubuh, atau luka-luka pada kulit, segera identifikasi penyebabnya dan ambil langkah-langkahnya yang diperlukan. Kita harus, poin yang kedua ini yaitu kita harus pemantauan rutin ya teman-teman. Kalau teman-teman rutin untuk melihat perkembangan ikan koi, nanti bisa dilihat apakah ikan koinya menggosok-gosokkan pada dinding kolam, atau mempunyai luka kecil pada tubuhnya, ataupun tidak nafsu makan, ada penurunan aktivitas, maka bisa dicek, bisa dipantau, lakukan segera langkah-langkah yang sudah saya kasih tahu tadi. Bisa dikarantina, bisa diobati ya. Untuk itu kita harus lakukan pemantauan rutin pada kolam kita ya. Lanjut untuk poin yang ketiga yaitu jaga kualitas air. Kualitas air yang baik sangat penting untuk kesehatan ikan koi. Pastikan Anda memiliki sistem filtrasi yang memadai dan lakukan uji rutin terhadap parameter air seperti suhu, pH, tingkat amoniak, nitrit, dan oksigen terlarut. Untuk poin yang ketiga ini, pencegahan terhadap penyakit Argulus ini yaitu menjaga kualitas air. Saya tidak bosan-bosannya memberitahu kepada para penghobi pemula atau yang baru suka koi untuk menjaga kualitas airnya ya teman-teman, dan juga filtrasinya. Karena apa? Saya sudah berulang-ulang kali, karena apabila filtrasi kalian bagus, filtrasi kalian maksimal, filtrasi kalian teratur dalam menatanya betul dan tidak salah, maka air pada kolam koi kalian juga akan bagus. Ikan koi yang tumbuh dengan ideal dan cepat berkembangnya ya. Untuk itu kita harus rutin cek pH, cek suhu, dan juga kita cek amoniak pada kolam koi kita. Bisa dengan alat ya, bisa parameter air, bisa dengan pH meter, bisa dengan termometer untuk mengukur suhu air pada kolam koi kalian. Untuk poin yang keempat yaitu pencegahan terhadap penyakit Argulus, yaitu pengobatan rutin. Selain pencegahan, terkadang pengobatan rutin menggunakan obat-obatan atau bahan kimia tertentu untuk mengendalikan parasit pada ikan koi dapat diterapkan sebagai langkah preventif. Namun, penggunaan obat harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya sesuai dengan petunjuk dokter hewan atau spesialis ikan koi. Jadi kolam saya ini, mau ikan koinya sakit atau tidak ya, mau ikan koinya sehat-sehat saja, saya selalu pengobatan rutin ya. Bisa pakai Red Blue Dogs, saya berikan 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, karena
saya itu mencegah ya teman-teman. Biasanya pada saat saya sudah backwash, chamber mekanis, lalu saya isi air baru. Nah, pada saat itulah saya berikan obat tersebut untuk mencegah parasit pada kolam koinya supaya ikan koinya selalu sehat. Oke, itulah pencegahan. Sekarang pengobatan penyakit Argulus pada ikan koi. Berarti sekarang sudah terkena penyakitnya ya. Jika ikan koi Anda terinfeksi Argulus, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengobati penyakit ini. Yang pertama yaitu pengangkatan secara manual. Argulus yang terlihat secara jelas dapat dihilangkan dengan manual, dengan pinset atau alat khusus lainnya. Namun ini hanya efektif jika parasit sudah cukup besar dan mudah dijangkau. Untuk yang pertama yaitu pengobatan penyakit Argulus, yaitu kita angkat secara manual. Kita serok ikannya, ya, kita bisa bius ikannya. Dan saya sudah buatkan pula video cara membius ikan koi yang benar. Untuk teman-teman yang belum tahu bisa cek video saya yang ini. Atau nanti bisa cek di deskripsi, untuk linknya saya akan cantumkan. Kita bisa angkat ikannya, kita bisa bius ya di bak tertentu. Lalu kita gunakan alat seperti pinset untuk mencabut Argulus yang menempel pada sirip dan juga ekor biasanya. Tapi ini berlaku untuk Argulus yang sudah besar. Biasanya kalau yang kecil-kecil itu, yang banyak itu kita akan repot ya teman-teman. Jadi untuk itu kita harus sering memantau dan juga kita harus menjaga kualitas air. Untuk poin yang kedua yaitu pengobatan penyakit Argulus pada ikan koi, yaitu pengobatan kimia. Ada beberapa produk kimia yang tersedia di pasaran yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi Argulus. Salah satu obat yang dapat digunakan dalam pengobatan ikan yang terkena kutu adalah dimilin. Pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan dengan cermat dan memisahkan ikan yang sakit ke dalam wadah karantina selama pengobatan. Untuk poin yang kedua ini yaitu pengobatan kimia. Pengobatan kimia ini banyak sekali di pasaran, ada yang jual yaitu seperti dimilin dan juga yang lainnya. Kalau saya itu belum berani ya pakai dimilin. Saya biasanya pakai kutu blast atau kutu stop ya teman-teman. Itu bisa mencegah juga sekitar 3 harian atau 4 hari itu kutu sudah lepas. Kalau teman-teman mau mencoba dimilin atau pengobatan kimia harus sesuai dosisnya, tidak boleh salah dosis ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk poin yang ketiga, pengobatan penyakit Argulus pada ikan koi adalah pengawasan dan pemantauan. Setelah pengobatan, periksa ikan secara rutin untuk memastikan bahwa infeksi Argulus telah sembuh sepenuhnya. Ulangi pengobatan jika perlu. Pengawasan dan pemantauan ini harus dilakukan secara berkala kepada ikan koi kalian setelah ikan koi kalian sembuh dari penyakit Argulus tersebut ya. Jadi kalau sudah sembuh tetap kita pantau secara berkala, jangan asal langsung ditaruh saja, takutnya masih ada Argulus yang masih menempel, tidak efektif atau tidak sembuh secara maksimal ya, karena pengobatannya kurang atau ada yang kurang pada obatnya ya teman-teman. Oke, itulah teman-teman, tadi saya sudah berikan apa itu penyakit Argulus pada ikan koi, penyebabnya apa saja, gejalanya apa saja, lalu pencegahannya apa saja sih, dan juga pengobatannya jika sudah terlanjur terkena penyakit Argulus yang mematikan satu ini. Terima kasih yang sudah simak video ini, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Semoga teman-teman yang menonton video ini dan mempunyai kasus penyakit Argulus pada ikan koi, semoga cepat sembuh ikannya. Semoga bisa diterapkan dengan baik dan tentunya ikan koinya terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan sehingga ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.